Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Pak. Kabarnya baik hari ini. Kabar siswa di sekolah bagaimana? Eh, Baik juga, Pak. Jadi hari ini Baik, saya baik. izin tidak ke sekolah hari ini, Pak, karena ada beberapa urusan. Jadi seperti kayaknya siswa di sekolah aman, ya. Iya. Nah, dari percakapan ini apa yang Ibu ingin bicarakan? Eh, saya ingin berbagi tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Muri Atas, khususnya untuk 5S itu. Ya, jadi kendalanya di sini penerapan budaya positif ini belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh murid, hanya beberapa murid saja. Jadi ini mau saya bicarakan dengan Bapak, siapa tahu ada eh, apa namanya pencerahan seperti apa kira-kira ke depan seperti itu. Oke, siap Bu. Jadi Ibu mau membahas tentang budaya positif 5S, berarti senyum salah, sopan, santun, gitu ya, Sopan yang mau santun ya. ya dibicarakan. Nah, Iya. dari topik ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini kira-kira nantinya? Iya. Yang pastinya, ya, yang saya ingin dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, saya ingin supaya penerapan budaya positif ini khususnya 5S tadi bisa dilakukan secara menyeluruh oleh murid-murid yang ada di sekolah saya, seperti itu. Iya Bu, siap, siap. Nah, berarti belum menyeluruh ya, berarti Iya, hanya betul sebagian Pak. untuk posisi Iya. sekarang. Nah, situasinya sekarang Ibu seperti apa? Kira-kira berapa persen perkiraan Ibu yang sudah menjalankan dan yang belum kira-kira itu berapa persen kira-kira? Iya. Berdasarkan hasil yang saya perhatikan Pak, eh, belum sampai setengah yang memiliki kesadaran untuk menerapkan hal tersebut, kurang lebih 40-an lah, 40-an persen, belum sampai ke 50%. Masih banyak siswa nanti digerakkan baru mereka mau buat seperti itu. Iya Bu. Untuk budaya ini sendiri, apakah setiap kegiatan apa? Apakah setiap datang sekolah atau bagaimana Ibu dibudayakan? Iya, kalau di sekolah itu misalnya pada awal mereka masuk sekolah, jadi kami sebagai guru menunggu siswa tersebut di kantor, di depan kantor. Kemudian siswa tersebut kami arahkan. Ada yang masih diarahkan, ada memang yang sudah memiliki kesadaran diri. Kemudian ketika proses pembelajaran di kelas, ketika apa namanya akhir pembelajaran, saya juga membiasakan hal tersebut supaya murid-murid tersebut selalu mengucapkan terima kasih dengan salim kepada guru yang masuk mengajar tersebut dan ketika pulang sekolah juga Pak setelah apel. Begitu penerapannya. Iya Bu. Berarti ini untuk targetnya Ibu berarti secara keseluruhan dari Iya, sekolah, bukan hanya berdasarkan dari anak walinya Ibu. iya betul Pak. Iya, oke, terima kasih. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut Ibu sehingga peserta didik jarang membudayakan hal tersebut, membudayakan 5S itu? Iya. Eh, kalau kalau yang saya lihat anak-anak ini tingkat kesadaran dirinya masih rendah. Kemudian mungkin juga ada beberapa dewan guru yang belum melakukan hal tersebut dengan apa namanya konsisten. Termasuk saya sendiri biasa Pak kalau sudah sibuk dengan pekerjaan, saya sudah lupa untuk melakukan hal tersebut. Jadi dari kesadaran diri, kemudian begitu juga dengan dewan guru karena kesibukan yang ada seperti itu. Oh iya, siap Bu. Berarti dari rekan guru yang belum terlalu maksimal dan Ibu Indri sendiri yang belum terlalu Iya. maksudnya terlalu sering atau masih ini ya. Jadi situasi apa yang kira-kira Ibu Indri inginkan ke depan? Yang pasti ke depan saya menginginkan murid-murid yang ada di sekolah itu
mampu untuk secara menyeluruh, walaupun sebenarnya belum 100%, setidaknya ada peningkatan mungkin lebih dari setengah, boleh menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Untuk hal yang sangat sederhana, 5S tadi. Iya. Iya Bu, siap. Nah, untuk Ibu Indri, nah kira-kira apa rencana ataupun gagasan Bu Indri dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, Jadi ya, iya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau berdasarkan dengan alasan mengapa hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik, yang pertama tadi dari Dewan Guru, juga dari kesadaran siswa itu sendiri. Jadi mungkin langkah yang paling baik untuk dilakukan dari kami dulu guru. Sebagai guru, kami harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Jadi penerapan budaya positif ini bukan hanya dilakukan setengah-setengah, tetapi setiap harinya untuk semua guru piket, untuk semua guru yang hadir harus bisa menyambut anak-anak yang ada yang masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian mungkin dari kebiasaan guru tersebut mengajak, membangkitkan kesadaran diri anak-anak, mereka mampu untuk sedikit demi sedikit merubah kebiasaan tersebut. Gitu, Pak. oke, siap Bu. Eh, adakah rencana atau gagasan yang lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Rencana tuh. Ya, saya rasa itu yang paling utama itu dari Dewan Guru dan kolaborasi intinya, Pak. Kolaborasi antar Dewan Hmm, Guru. Ya, seperti itu. siap. Nah, kalau menurut Ibu Indri sendiri, di antara rencana tersebut tadi, adakah yang prioritas yang menurutnya Ibu? Adakah yang Eh, prioritas menurut Ibu yang mana yang diprioritaskan untuk dilakukan terlebih dahulu? iya, eh, seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, yang paling utama harus dilakukan itu dari gurunya itu sendiri. Jadi gurunya yang duluan, kemudian mengimbaskan kepada murid-murid yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Seperti itu. Iya, oke, siap Bu. Nah, untuk yang budaya 5S ini sendiri, jangka waktu yang digunakan dalam untuk pencapaian ini, Bu, apakah jangka pendek atau jangka panjang untuk targetnya Ibu Indri? Saya rasa untuk 5S ini dia untuk jangka panjang, Pak. Jangka Ya, panjang secara terus-menerus untuk dilakukan. Untuk kebaikan juga, belajar untuk disiplin, saling menghargai, menghormati. Jadi dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan seperti itu. iya. Oke, berarti dilakukan secara kontinu Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa memang berjalan dengan baik. Nah, Iya. selanjutnya Ibu, apa kira-kira kriteria atau ukuran keberhasilan rencana Ibu ini? Iya. Kalau keberhasilan yang pasti ada peningkatan yang saya sebutkan tadi, mungkin yang masih di bawah 50%. Janganlah dulu menaruh target terlalu tinggi, setidaknya setengahnya atau lebih, mungkin 70-60% sudah sangat lumayan itu Pak, untuk ke depan pencapaian yang sangat luar biasa, iya. Iya, berarti memang secara bertahap dulu Bu ya. Iya Yang penting iya memang ada pergerakan untuk melakukan perubahan. Nah, iya. dari alternatif gagasan Ibu sampaikan, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi coaching ini Bu? Yang pasti yang akan saya lakukan, saya akan kembali, berkolaborasi dengan teman-teman guru, kembali untuk, apa namanya, menggerakkan atau bekerja sama berkolaborasi dengan mereka supaya ke depan budaya positif ini, 5S ini, bukan hanya hari ini dilakukan, besok tidak, begitu dan seterusnya, tetapi, bekerja sama untuk dikerjakan secara terus-menerus, saling mengingatkan, seperti itu, Pak. Ya, siap Bu. Ya, berarti kolaborasi, kerjasama dengan yang baik dengan rekan guru, berarti tidak hanya sendiri yang bergerak Ibu ya. Iya, Memang betul, perlu Pak. untuk kolaborasi dengan rekan guru. Nah, Ibu Indri, kapan akan dilakukan yang Ibu sudah rencanakan tadi, kira-kira? Eh, Mulai besok, sebenarnya saya mulai dulu dari diri saya sendiri mungkin, nanti mengajak ke teman-teman yang lain gitu. Mulai besok Siap, bisa Bu. dikerahkan. Untuk hal ini, Bu, siapa saja yang kira-kira perlu dimintai dukungan? Yang pasti seluruh warga sekolah itu harus saling mendukung, saling bekerja sama demi tercapainya tujuan baik ini, seperti itu, Pak.
Ya, oke, terima kasih Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, apa kira-kira dari percakapan yang kita laksanakan pada siang hari ini kita lakukan? eh, Apa kira-kira yang Ibu bisa simpulkan pada sesi ini? Iya, yang saya dapat simpulkan berdasarkan hasil percakapan yang ada bahwa memang untuk menerapkan budaya positif itu kita tidak bisa hanya untuk bergerak sendiri saja, tetapi kita harus berbaur, berkolaborasi dengan teman-teman guru yang ada, bekerja sama dengan mereka supaya rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dari percakapan ini juga terima kasih kepada Pak Harjuni sudah membukakan pikiran sehingga saya boleh menentukan ke depan kira-kira apa yang harus saya lakukan. Seperti itu, Pak. Iya, oke, terima kasih kembali Bu, karena apa apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, rencana-rencana atau gagasannya itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan konsisten untuk dilaksanakan dan bisa diterapkan Amin. di lingkungan sekolah. Iya, ya Bu, Amin. terima kasih. Mungkin cukup sekian Ibu ya untuk sesi Terima ini. kasih, Terima kasih Bu. Pak. Selamat siang, Ibu Helistin. Ya, selamat siang, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, sangat baik, Bu. Iya, kita bertemu lagi ya Ibu ya setelah beberapa hari kemarin kita ketemu. Jadi hari ini mungkin ada pembahasan baru lagi. Iya, jadi apa kira-kira tujuan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Apa yang ingin dibicarakan? Ya, begini, Bu. Sekiranya pertemuan kita pada saat ini ada hal-hal yang bisa saya dapatkan lewat percakapan kita. Di sekolah saya itu ada siswa-siswa yang tidak mau lagi datang bersekolah di sekolah tempat saya mengajar karena adanya yang ada di tempat saya seperti itu. Halo, kedengaran? Ya, mohon maaf Ibu, boleh suaranya dikasih besar lagi, soalnya terganggu deh bunyi-bunyi kendaraan. Ya, Iya, Ibu. ya, lebih Saya jelas ya. ulangi. Kedengaran, Bu? Iya, sangat jelas. Iya, di sekolah saya itu kan siswanya sedikit. Yang pada awalnya itu banyak, sekitar hampir 100, cuman karena ada tindakan-tindakan bullying yang terjadi di sekolah saya sehingga sekolah-sekolah tetangga itu merasa takut untuk datang ke sekolah tempat saya tugas sekarang. Seperti Iya, itu, Bu. iya, oke. Iya. Eh, jadi ada apa namanya? Ada permasalahan ya tentang bully ya, Ibu ya? Ya, Iya. tentang bully. Kemudian situasi sekarang kira-kira seperti apa yang dialami Bu di lingkungan sekolah yang Ibu alami? Di lingkungan saya itu, Bu, khusus untuk anak-anak di daerah sekitar situ saja, itu saja yang datang di sekolah. Kalau yang lainnya itu kayak merasa takut untuk datang bersekolah di situ karena adanya itu tadi. Ada senior-senior yang eh, dahulu sering melakukan bully terhadap teman-temannya sehingga Iya, pada proses perekrutan siswa baru mereka tidak mau lagi datang sekolah di situ. Akhirnya iya. sekarang siswa yang ada di situ tinggal 40-an. Seperti itu, Bu. Hmm, iya, iya, iya. Jadi memang apa namanya kasus bullying ini sering terjadi ya Ibu ya di lingkungan Ya, sekolah. Eh, iya. Kira-kira selain kasus bullying itu sendiri mungkin ada pengaruh-pengaruh lain, Ibu? Apa saya kira? pikir yang paling mendasar itu, Bu, di situ. Karena sangat merasakan untuk anak-anak yang lain. Harusnya kan Iya. di situ ada 6 rombel, tapi karena Mm-mm. kurangnya siswa sehingga tinggal 3 rombel yang ada di situ. Itu Iya, pun iya. akan mempengaruhi teman-teman atau guru-guru yang sertifikasi karena tidak Iya, mencukupi betul. jam. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali, Ibu. Iya. Ya, Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut tentunya memiliki rencana atau hal-hal yang apa kira yang akan dilanjutkan dibuat ke depan
untuk mengatasi hal tersebut kira-kira? Mungkin ada rencana, boleh diceritakan Ibu? Iya, sampai saat ini, saya sudah berusaha untuk melakukan hal-hal positif seperti, sosialisasikan, sekolah itu sendiri ke sekolah-sekolah terdekat, dalam hal ini di SD-SD terdekat, dan Iya, ada 3 sekolah SD yang berdekatan dengan sekolah kami, sudah kami lakukan sosialisasi untuk, datang bersekolah di sekolah kami di SMP Negeri 4 Lemboraya dengan, mengedepankan kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, ada iya, PMR, pramuka, silat, ya ada beberapa, seperti TIK juga kami lakukan di situ semenjak, awal saya bertugas di situ saat ini. Saya memberikan, hal-hal itu supaya menarik perhatian dari sekolah-sekolah terdekat. Saya kira seperti itu, Bu. iya. Ya, jadi apa namanya, mempromosikan sekolah ya Ibu ke Sekolah, sekolah-sekolah lain. Iya, selanjutnya kami juga melakukan, rapat bersama anggota komite, orang-orang tua. Ini juga iya, disosialisasikan kepada mereka. Ada kerjasama yang baik juga dengan orang-orang tua siswa, kemudian dengan pemerintah desa yang ada di tempat. iya, iya. Eh, Berdasarkan apa yang Ibu jelaskan dengan adanya kerjasama, kemudian mempromosikan sekolah ke sekolah-sekolah lain, ke sekolah-sekolah SD yang terdekat, eh, kira-kira Ibu, apa standar bagi Ibu bahwa yang Ibu lakukan tersebut sudah berhasil? Apa standar ukuran bagi Ibu kira-kira ke depan? Eh, ketika nantinya eh, ada masuk siswa baru, ketika bertambahnya nanti di semester yang baru, di situ baru Hmm? kita bisa akan lihat usaha-usaha yang kita lakukan itu berhasil atau tidak Iya, ketika penerimaan siswa baru. Seperti itu, Ibu. Yang penting sekarang kita sudah berusaha untuk melakukan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk untuk itu baru kita akan bisa lihat. Oh, berarti kita berhasil dengan iya, hal-hal yang kita sudah rencanakan tadi. Saya pikir seperti itu, Bu. iya. Oke, dari rencana-rencana tadi untuk mencapai target yang ada, kira-kira apa yang harus Ibu sendiri siapkan sebagai seorang pemimpin di sekolah tersebut? Apa yang harus disiapkan? Iya, seperti itu tadi, Bu. Kita harus mempersiapkan diri juga, saya beserta, rekan-rekan sejawat tidak henti-hentinya untuk tetap bekerja sama atau berkolaborasi untuk, merancang segala sesuatunya, melakukan, sosialisasi kepada orang-orang tua, kepada sekolah-sekolah terdekat agar apa yang kita harapkan nanti bisa tercapai, seperti itu, Ibu. Iya. Oke, masih ada hal-hal lain Ibu yang disampaikan untuk persiapan ke depannya selain yang disebutkan tadi? Saya pikir hanya itu, Iya, Ibu. iya. Oke, jadi membangun kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya Ibu untuk Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi untuk memperkenalkan sekolah, kemudian pada rapat-rapat komite juga dilakukan. Ya, ya. seperti itu. Iya. Eh, Kemudian Ibu untuk ke depan kira-kira eh, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam apa namanya mencapai tujuan tersebut? Tadi ada rekan sejawat, mungkin ada yang lain, Ibu, yang dapat mendukung? Iya, selain, rekan-rekan sejawat yang bisa membantu saya untuk mewujudkan apa yang, diharapkan, di sini juga, peran serta dari orang-orang tua, kemudian siswa-siswa yang ada saat ini, boleh dikata senior-senior yang ada sekarang ini Iya, pada saat nanti, penerimaan siswa baru, kemudian, selain itu orang-orang tua, pemerintah desa yang terkait di, eee, desa setempat bisa membantu saya dalam hal perekrutan atau penerimaan siswa baru nantinya, iya, memperkenalkan sekolah dengan berbagai macam fasilitas yang ada, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah yang menunjang
pendidikan yang ada di sekolah. Saya kira itu hal-hal yang bisa menarik perhatian dari siswa-siswa yang di SD nantinya untuk bisa masuk ke SMP yang ada di tempat saya. Seperti itu, Ibu. Iya, oke. Iya, iya, Ibu. Eh, Bagaimana kira-kira langkah apa yang Ibu akan ambil untuk bekerja sama langsung dengan orang tua siswa tadi ataupun dengan murid-murid mungkin yang sudah senior seperti itu? Kira-kira langkah-langkah atau kiat-kiat apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya, seperti yang terjadi saat ini, uh, yang saya lakukan itu langsung berkomunikasi. Langsung berkomunikasi dengan cara mengadakan rapat. Dengan Iya. cara mengadakan rapat, di situ kita bisa saling uh, bicarakan apa yang menjadi permasalahan. Sehingga siswa yang sekolah di situ itu cukup rendah. Saat ini saja dari kelas 7 sampai kelas 9 itu hanya 48 siswa dalam satu sekolah. Seperti itu. Jadi langkah awal yang pertama saya lakukan itu bekerja sama dengan orang tua, begitu juga dengan siswa, memperkenalkan kepada mereka siapa sebenarnya pemilik sekolah. Seperti itu. Iya. Kemudian dengan cara pendekatan dengan guru-guru yang ada di SD-SD yang dekat dengan sekolah saya. Seperti itu. Iya, jadi berkolaborasi dan melakukan pendekatan dengan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah dekat sekolah Ibu ya. Oke. Iya. Dari pembahasan kita, dari percakapan kita hari ini Ibu, berdasarkan rencana yang Ibu sudah buat untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang bisa Ibu simpulkan kira-kira? Apa yang Ibu bisa sampaikan dari percakapan kita pada siang hari ini tentang tujuan yang akan Ibu capai ke depan? Iya, kesimpulan yang bisa saya ambil lewat percakapan kita pada sore hari ini, yang pertama harus ada kolaborasi dan kerjasama sesama rekan sejawat dalam menentukan sebuah tindakan atau aksi yang akan kita lakukan untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Kemudian adanya kerjasama dengan orang-orang tua siswa. Iya. Ketika ada kerjasama antara rekan sejawat, orang tua siswa, kemudian pemerhati-pemerhati pendidikan yang ada di daerah terdekat dari sekolah itu sendiri, saya yakin dan percaya apa yang kita harapkan bersama itu akan tercapai. Begitu juga dengan kerjasama dengan siswa itu sendiri yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Bukan cuma guru dan orang tua yang bisa memperkenalkan sekolah kita, tetapi lewat anak-anak itu sendiri juga bisa memperkenalkan sekolah-sekolah kita dengan memperkenalkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Saya pikir itu intinya kerjasama dan kolaborasi yang ada di sekolah bahkan di luar sekolah. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, untuk hal ini rencana Ibu ke depan kira-kira kapan akan dimulai rencana ini? Mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang. Iya, terima kasih Ibu Helistin atas percakapan siang hari ini. Kiranya apa yang sudah kita bahas hari ini boleh terlaksana dengan baik dan ada dampak positifnya nanti untuk sekolah Ibu ke depan. Iya, jadi kita ketemu lagi mungkin ada hal-hal yang akan dibicarakan ke depan di lain waktu dalam keadaan yang baik dan yang pasti sehat. Iya. Jadi selamat sore Ibu Helistin. Ya, Terima kasih, Ibu. Hai, Pak Harjuni. Iya, Selamat siang. sore, Pak. Sore kayaknya. Ya, sorry. Selamat sore. Ya, Ibu. selamat sore. Apa kabarnya, Pak, hari ini? Ya, alhamdulillah baik dan luar biasa sekali, Ibu. Oke, semangat sekali, Pak. Iya. Ya. Bagaimana pekerjaan hari ini, Pak? Ya, meskipun kelihatan semangat, tetapi sebenarnya ada beberapa yang ingin saya bicarakan pada hari ini, Iya. Bu. Apa kira-kira yang ingin Bapak, siapa tahu ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk hari ini? Iya, ini Bu, mengenai perundungan di sekolah di SDN Pionia di sekolah saya itu
eh, di kelas-kelas yang tinggi 4, 5, 6 itu sudah mulai ada biasanya perundungan ataupun kasus bully Iya. seperti itu. Lewat percakapan kita hari ini, Pak, kira-kira eh, apa yang ingin Bapak capai? Apa yang Bapak Ya, inginkan? saya berharap Bu dengan percakapan ini ada solusi yang bisa saya tempuh untuk mengatasi perundungan ataupun bully tersebut seperti itu. Iya, tadi ada permasalahan ya Pak di sekolah Bapak Iya, mengenai perundungan. Eh, apakah ada hal-hal yang sudah Bapak lakukan untuk hal tersebut atau untuk mencegah perundungan itu sendiri? iya. eh, Kalau kemarin-kemarin sih Bu jarang. Jadi kalau misalnya anak-anak berkelahi itu memang hanya maksudnya saya pisahkan, terus mungkin dibawa ke kantor untuk diberikan pencerahan. Selebihnya eh, mungkin kalau di apel pagi itu disampaikan seperti itu. Itu saja yang. Tapi Oh belum iya, terlalu maksimal sih Bu, seperti itu. Tidak iya, terlalu kontinu. iya, iya. Pak, kira-kira perundungan seperti apa yang terjadi di sekolah Bapak? Iya Ibu. Jadi untuk yang perundungan ini terkadang ada yang verbal, ada yang fisik, bahkan yang di media sosial biasa juga ada. Jadi Iya, kan kelas 4, 5, 6 juga itu sudah biasa memegang HP ya. Biasa kan kalau mereka menggunakan media sosial antara mereka sendiri itu biasa terjadi interaksi yang ini sebenarnya ada bullying di dalamnya. Bahkan kalau misalnya mereka update status kan kebetulan saya menyimpan nomor mereka juga. Biasa saya melihat iya. kalimat-kalimatnya itu ya kalimat-kalimat negatif begitu, kurang kurang bijak, kurang sopan. Terkait yang verbal, biasa juga kalau sementara bermain voli apa mereka saling mengata-ngatai seperti itu. Kalau misalnya tidak ada yang memperhatikan, ya biasa ada yang keluar-keluar kata-kata yang kurang bijak, ya, itu. Iya, eee, sebagai guru di tempat Bapak, kira-kira, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hal itu? Karena ketika kita membiarkan hal itu, maka akan ada terus korban dari teman-teman yang melakukan perundungan itu sendiri. Maksudnya untuk mengatasi hal tersebut kira-kira apa, tindakan apa yang bisa Bapak lakukan? Atau apakah ada strategi yang Bapak lakukan atau kiat-kiat apa yang Bapak lakukan untuk menghentikan atau mengatasi tindakan perundungan itu? Iya, Bu. Jadi terkait tadi itu perundungan, memang sekarang itu posisinya biasa di kelas 4, 5, 6 yang memang kelas tinggi yang sekarang biasa terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa di kelas rendah juga kalau memang dibiarkan. Jadi rencana yang akan saya lakukan itu, saya merencanakan saya akan berkolaborasi dengan guru kelas agar memperkenalkan tentang perundungan, bagaimana perundungan itu, apa bahayanya perundungan. Karena menurut saya pribadi perundungan itu kan kalau dalam ininya dia merupakan salah satu dosa yang terbesar untuk dosa pendidikan seperti Iya itu. betul Jadi sekali. perlu ada ini tindakan. Mungkin ke depan saya akan mensosialisasikan dari kelas saya sendiri dulu. Uh, dan untuk yang secara menyeluruh mungkin kalau misalnya di saat apel saya lebih mempertegas, di saat menjadi pemimpin upacara atau pembina upacara saya bisa juga mensosialisasikan atau menyampaikan tentang perundungan tersebut. Iya, karena Iya, perundungan itu dampaknya juga luar biasa seperti itu. iya betul sekali Pak. Ini juga nanti akan berakibat pada psikologis anak, iya kan Pak? Iya, betul sekali, Bu. Eee,
pastinya Pak dalam merancangkan sesuatu pasti ada tantangan yang akan Bapak hadapi. Kira-kira eh, tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam mencapai tujuan Bapak? Pasti tujuannya kita untuk menghentikan perundungan itu sendiri. Kira-kira tantangan seperti apa yang Bapak hadapi? Iya, tantangannya mungkin ya, kalau saya dari pribadi sih Ibu, karena saya juga banyak tugas ya di sekolah. Saya sebagai bendahara juga mungkin di waktu Ibu Oh iya. untuk menyampaikan secara kontinu seperti itu yang menjadi tantangan. Tetapi saya dengan keadaan seperti ini, saya akan tetap berusaha untuk tetap selalu mensosialisasikan tentang perundungan tersebut, seperti itu. Iya, kira-kira Pak, apa yang Bapak butuhkan? Atau kira-kira ada misalnya orang-orang yang akan membantu Bapak atau ada yang Bapak butuhkan untuk mencapai apa yang Bapak inginkan? Iya, eee, jadi untuk ini, yang saya butuhkan mungkin dukungan dari rekan-rekan guru, eee, bahwa sadar ataupun ingin bergerak untuk sama-sama agar meminimalkan perundungan di sekolah. Karena juga selain dampaknya di sekolah, juga dampaknya ke rapor pendidikan di sekolah. Iya, Jadi memang kelihatan di rapor pendidikan itu bahwa memang di situ terbaca di sekolah kita itu sering terjadi perundungan kalau memang tidak dicegah seperti itu. Iya. iya, Pak, kira-kira Bapak sebagai guru di tempat itu atau mungkin ada dukungan dari rekan-rekan sejawat. Kemudian juga di sini saya pikir dari orang tua juga Iya. bisa diajak kerjasama dalam menghentikan perundungan itu sendiri. Kemudian Pak, bagaimana kira-kira Bapak nanti bisa mengukur keberhasilan apa yang Bapak harapkan? Iya, untuk mengukur, pastinya dengan melihat, di sekolah, itu sendiri atau di kelas bagaimana, perundungannya apakah berkurang atau tidak, atau sudah tidak terjadi. Jadi, harapannya, perundungan itu, berkurang, tidak ada lagi bully baik dengan, verbal, fisik, ataupun di media sosial. Karena di media sosial ini juga yang paling bahaya, ukurannya seperti itu, Bu. Jadi, berkuranglah, seperti itu. Iya, Kalaupun untuk yang di ini kan, untuk secara 100% mungkin akan masih ada, tetapi kan setidaknya berusaha untuk mengurangi seperti itu. Ya. iya. Kapan Bapak mau memulai untuk tidak Iya, untuk untuk meminimalisir untuk keadaan itu? ya, untuk rencananya Bu, jadi rencananya saya akan memulai secepatnya. Saya akan membuat, mungkin, apa ya, eee, untuk, presentasinya, saya akan membuat, bahannya untuk disosialisasikan kepada, anak-anak, seperti itu. Dan mungkin juga saya akan membuat spanduk. Jadi saya akan membuat spanduk di sekolah, supaya, anak-anak bisa melihat, eee, jadi mungkin itu bisa, mengurangi perundungan tersebut. Iya, luar biasa sekali Pak, apa yang Bapak rencanakan ke depannya. Terakhir Pak, kira-kira lewat percakapan kita saat ini, kesimpulan apa yang bisa Bapak dapatkan pada saat ini? Iya, jadi dari percakapan ini, saya mengucapkan semuanya terima kasih kepada Ibu Helistin karena membuka, pikiran saya untuk mendapatkan, solusi-solusi yang terbaik. Jadi perundungan itu merupakan, dosa, eee, besar untuk pendidikan yang harus, ditiadakan di, sekolah, ya karena perundungan itu berdampak pada karakter, si anak.
Jadi seyogyanya perundungan itu selalu diperhatikan agar tidak. Nah, kedepannya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa berjalan lancar, itu harapan saya. Jadi dan harapan saya pula mudah-mudahan perundungan yang terjadi di sekolah itu bisa berkurang. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak, sangat-sangat luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak. Kiranya nantinya apa yang direncanakan bisa tercapai sesuai dengan harapan Bapak dan semua warga sekolah yang ada di sekolah Bapak. Iya, selamat melaksanakan segala perencanaan yang ada. Semoga sukses selalu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan. Iya, selamat sore. Selamat sore.